Apakah para rasul itu orang-orang pinter bisa menerjemahkan bahasa-bahasa daerahnya? Tidak. Itulah yang bahasa baru dalam kuasa Roh Kudus. Mereka mengerti, memahami apa yang dimaksudkan oleh janji Yesus sendiri mengutus penghibur. Penghibur dalam bahasa Yunani terjemahannya adalah Parakletos. Dalam bahasa Latin Advocatus, pendatang untuk membela, pembela. Dalam bahasa Arab, penghibur itu artinya Ahmad. Jadi tidak ada hubungannya ini dengan ramalan sang Nabi, tidak ada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi para saudara-saudari. Hari ini gereja semesta merayakan Hari Raya Pentakosta. Juga sering disebut juga hari kelahiran gereja. Mengapa dikatakan hari kelahiran gereja? Karena sesungguhnya lah gereja itu bernafaskan roh sendiri, Roh Kudus. Bukan sebagai suatu organisasi manusia, tetapi Allah yang bekerja. Hari ini bacaan-bacaan mengingatkan kepada kita akan kuasa rohnya yang bekerja dari awal dan juga janji Yesus sendiri mengutus Roh Kudus bagi kita. Mari kita bersyukur karena rahmat Allah lah juga yang membuat kita menjadi putra-putri Allah melalui peristiwa baptisan dan krisma. Namun sebagai manusia, kita juga tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan. Hati
Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih. Dalam sejarah keselamatan, Roh Allah itu bekerja sepanjang zaman. Dari kitab Perjanjian Lama, kita tahu Allah juga berbicara lewat utusan-utusannya, lewat para nabi. Dalam Perjanjian Baru muncullah juga pendiri-pendiri tarekat, orang-orang kudus yang muncul dalam situasi zaman yang dibutuhkan. Disitulah kesaksian orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Hari ini kita juga mendengar dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul. Bagaimana Roh Kudus itu dinyatakan dalam peristiwa Pentakosta. Pentakosta itu dalam bahasa Ibrani, penta itu 50, ya. 5, jadi 50. Hari ke-50. Hari ini adalah hari yang ke-50 dihitung dari Paskah. Mempunyai makna penting, apalagi dalam situasi dalam 2 minggu terakhir ini para bapak ibu bisa mengikuti perangnya Israel musuh Palestina. Padahal dahulu sebelum adanya Islam, Yerusalem itu adalah kiblat. Kiblatnya bagaimana? Tadi sudah dinyatakan dari kitab Kisah Para Rasul. Mereka itu datang dari berbagai tempat. Mereka itu umroh di Yerusalem. Bahkan tadi dikatakan, kata yang terakhir tadi itu, orang-orang dari Kreta dan Arab. Jadi katut. Jadi zaman Yahudi, Yerusalem itu sudah pusat. Kalau sekarang ikut rame-rame itu, bukan Roh Kudus yang turun, roh kuda mungkin. Karena tidak tahu, kita banyak orang juga di Indonesia tidak tahu menahu sejarah itu. Bagaimana mungkin kita ini sebagai orang Kristiani nanti akan berubah nyanyiannya? Bukan Yerusalem, Yerusalem, tapi Sempu Sari. Apa ya dipercaya? Tidak mungkin. Jadi mari kita kembali pada dasar di dalam peristiwa Pentakosta itu, ya. Sekaligus sejarah bagaimana gereja perdana pun ikut digerakkan oleh Roh Kudus. Tidak pilih-pilih orang ini. Berapa ratus yang hadir saat itu di Yerusalem, ribuan, tetapi melihat kuasa Roh Kudus. Yang dikatakan tadi berbagai bahasa, tetapi mereka saling mengerti. Apakah para rasul itu orang-orang pintar bisa menerjemahkan bahasa-bahasa daerahnya? Tidak. Itulah yang bahasa baru dalam kuasa Roh Kudus. Mereka mengerti, memahami apa yang dimaksudkan oleh janji Yesus sendiri mengutus penghibur. Penghibur dalam bahasa Yunani terjemahannya adalah Parakletos. Dalam bahasa Latin Advocatus. Pendatang untuk membela. Pembela. Dalam bahasa Arab
Penghibur itu artinya Ahmad. Jadi tidak ada hubungannya ini dengan ramalan sang nabi, tidak ada. Jadi jangan kita terkecoh dengan yang tidak memahami teks ini. Ini janjinya adalah kepada para murid, karena para murid yang saat itu akan ditinggalkan oleh Yesus naik ke surga, akan datang penggantinya, yaitu Roh Kudus yang membimbing, yang menguatkan, yang menghibur. Itulah kuasa Roh Kudus yang mempersatukan. Sehingga dari berbagai orang-orang peziarah ke Yerusalem saat itu, mereka saling mengerti. Inilah bahasa baru, bahasa kasih. Allah itu kasih. Saudara-saudara yang kasih, bagaimana dengan kita yang mengalami hari Pentakosta? Roh Kudus itu adalah roh yang menggerakkan orang untuk membaharui iman. Dalam perjalanan sejarah gereja 21 abad ini, banyak pembaruan-pembaruan. Dan pembaruan itu tentu ada dasarnya. Digerakkan untuk menghayati iman lebih mantap. Maka bagi kita, bacaan kedua itu mungkin sangat mengena bagi kita hari ini. Apa yang dikatakan oleh Paulus tadi dalam bacaan yang kedua. Ya. Kalau kita dibimbing oleh Roh Kudus, apa yang harus kita kalahkan? Manusia lama, manusia daging kita ini. Dan Paulus menerjemahkan ini cukup panjang, yang kemudian diringkas oleh psikolog, bisa mengerti, memahami pandangan gereja, yaitu dengan 7 akar dosa. Apa? Nah ini, percabulan. Anak-anak misdinar sering lihat situs-situs sana enggak? Ya. Situs yang melek merem. Bapak Ibu, zaman sekarang gampang mencari ini. Tidak ada batasnya. Nanti kalau saya mengulas ini 1 hari enggak selesai loh ini. Kecemaran. Kecemaran itu apa? Orang yang seneng rasan-rasan. Ada di komunitas susteran ditulis, jangan ngerasani di ruangan. Ya kita kadang-kadang bisa terjadi. Kumpul-kumpul, sampai di situ pun juga ada hot gosip. Ada enggak di situ? Tulisannya tok, mboh isine gak ngerti ya. Bisa, kita itu ikut arus. Manusia lama gampang, hawa nafsu, macam-macam. Penyembahan berhala, sihir. Bahwa kalau dokter tidak bisa, itu dokter tidak bisa, macam-macam lagi. Dukun lah urusannya. Kadang-kadang main dukun santet. Masuk dagangan yang golek pelaris. Macam-macam. Perseteruan, siwaan, waduh macam-macam ini. Percekcokan, dengki, wah macam-macam lah. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri.
percederaan, roh pemecah dan kedengkian. Kalau boleh saya ringkas, 3 hal yang merusak hidup manusia itu adalah amarah, emosi itu. Gampang marah. Bapak Ibu seneng enggak kalau duwe romo seneng muring-muring? Ya. Senang enggak? Ini kalau ada romo yang terus begitu, ini belum ketularan Roh Kudus itu. Bapak Ibu juga, apakah juga memiliki sifat pemarah? Hari ini kita diingatkan oleh Roh Kudus, tanggalkanlah itu. Yang kedua, keangkuhan, sombong, ya. Merasa diri sok pinter, sok tahu, padahal tidak tahu. Dan yang ketiga, yang menjadi perusak ya, di dalam relasi adalah dendam. Jadi kalau saya meringkas tadi, itu 3 saja, ojo akeh-akeh wis. Ojo emosian, nek romone emosi, eling nomo, eling lemo. Ingatkan. Apa yang harus kita miliki sekarang sebagai orang yang memiliki daya kuasa roh? Paulus dan Yesus sendiri mengendaki supaya kita menjadi saksi sukacita yang benar, yang bagaimana. Barang siapa melakukan ini, hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Sabar ya sabar, tapi ojo kesabaran, kadang-kadang ya juga bisa terjadi. Ya. Kemurahan, kebaikan, ya. Kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Ibu-ibu, ini banyak titelnya ibu-ibu ya, ini yang diharapkan ya. Kita semua, ya. Romo juga, ya. Diminta sikap yang bagaimana? Kemurahan hati, ya. Kebaikan, lakukanlah kebaikan. Dan ini sukar, tetapi bisa. Kita bisa karena biasa. Kita tidak bisa mengerti kitab suci karena kita tidak biasa membaca kitab suci. Pokoknya mendengar ada pendalaman iman, wah alergi. Para saudara terkasih, mari kita harus memperdalam kehidupan iman kita dalam bimbingan Roh Kudus. Kita bersyukur hari ini dengan kuasa Roh Kudus mengajak kepada kita bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Jadi romo bukan karena pinter, ya. Bukan. Saya 38 tahun jadi imam, jatuh bangun. Pernah ditawari tinggalan tak ijoli masjid, sorry. Bukan itu. Hidup kita itu perjuangan. Karena itu di dalam roh yang sama, Roh Kudus itu menggerakkan kita. Jadi Miss Dinar, nanti sore ada perjumpaan dengan teman-teman. Jadikanlah alat yang menggembirakan sukacita. Bukan berarti apa? Wah seneng, saiki aku metu saka omah. Bukan, ya. Bertemulah dengan saudara-saudarinya. Ya, bertemulah dengan teman-teman dalam sukacita Pentakosta.
Hidup dalam roh itu ada sukacita. Supaya Bapak Ibu di rumah juga tidak meremeh delok anak-anaknya. Tidak. Kita bersama. Jadikan anak-anak adalah yang berharga, yang bernilai di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Semoga saudara yang kasih hari ini, seperti Yesus tadi katakan, masih banyak hal yang harus kukatakan. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu artinya apa? Mari kita hidup dalam kebenaran. Berarti kita hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus yang mempersatukan walaupun banyak perbedaan-perbedaan. Tetapi Allah mau mempersatukan. Dalam gereja kita juga berbeda-beda. Tetapi hendaknya menjadi satu di dalam pengabdian kita kepada Allah, pelayanan kepada sesama, dan melakukan kebaikan bagi orang-orang yang mungkin tidak seiman, tetapi melakukan dengan sukacita, damai, karena Allah adalah kasih. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, semoga dari peristiwa Pentakosta boleh kita rasakan Allah membimbing kita kepada kebaikan, kepada sukacita dan damai. Mari kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan agar kita juga menjadi saksi-saksi pewarta kebenaran di tengah keluarga, komunitas maupun masyarakat. Tuhan sertamu. Semoga berkat Allah senantiasa mendampingi, menghibur, menguatkan, dan melindungi keluarga, komunitas, pekerjaan, dan pembinaan anak-anak oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara terkasih, pranekaresi perayaan Pentakosta ini sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukurlah pada Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.